Shalom saudara, dapat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 6 Mei 2024 bersama saya Guru Injil Filemon. Saudara, dalam Renungan hari ini kita mengikuti alur dari teks Injil Matius, dan untuk kali ini kita akan membahas tentang rohaniwan. Hamba Tuhan harusnya bukanlah hamba uang. Saudara, mari kita berdoa sejenak. Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti prinsip dari firman-Mu, dan khususnya ketika berbicara tentang orang-orang yang Engkau panggil untuk melayani Engkau, biarlah jemaat memahami, dan juga kami rohaniwan yang membaca dan mengingat kembali teks ini, kami pun diingatkan akan prinsip yang Tuhan sampaikan untuk kami lakukan dan taati di dalam kehidupan panggilan kami mengikut dan melayani Engkau. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, belum terlalu lama ini di Indonesia beredar video rekaman cukup pendek tentang seorang anak pendeta yang cukup terkenal di Indonesia, yang mendesak, mengajar umatnya, mengajak jemaatnya untuk segera mentransfer uang dengan ke rekening tertentu dengan dalih persembahan kepada Tuhan, dan diikuti dengan penjelasan-penjelasan yang untuk meyakinkan bahwa kalau jemaat menaati, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, saya sejujurnya hanya sekali saja melihat video itu, dan saya tidak terlalu menyimak betul-betul. Tapi mendengar lalu desas-desus itu, pemberitaan, percakapan di media sosial mengenai video itu beredar cukup marak ya dalam komentar-komentar di YouTube dan lain-lain. Lalu saudara, dalam kesempatan itu saya teringat beberapa tahun yang silam, sudah cukup lama, juga ada berita yang saya pernah baca, kisah tentang seorang pendeta yang juga pendeta yang terkenal, pendeta selebriti dari negara tetangga kita, Singapura, yang bermasalah karena ternyata terbukti dia memakai uang gereja untuk mendukung karir istrinya. Ya, istrinya itu ingin menjadi selebriti, membuat album rekaman, kalau tidak salah juga ada upaya untuk berakting ya dalam film, sehingga menjadi pemberitaan yang sampai ke Indonesia. Itu kejadiannya sudah cukup lama, bertahun-tahun yang lalu. Sekali lagi, saya juga tidak berusaha untuk mencari tahu detail beritanya dan bagaimana kabar pendeta tersebut, apakah dia sudah kembali melayani atau bagaimana. Tapi saudara, membaca atau mendengar sekilas saja berita-berita beginian sudah cukup membuat hati itu menjadi sedih ya, dan kita harusnya prihatin. Sebab memang posisi seorang rohaniwan di sebuah lembaga gereja adalah posisi yang rawan, sebab terkait dengan kekuasaan untuk mengambil kebijakan, kekuasaan untuk memanipulasi kebijakan, bahkan godaan untuk memanipulasi firman Tuhan. Ya, seolah-olah mengajarkan firman Tuhan yang pada ujungnya adalah untuk kepentingan pribadi. Dan sebetulnya ini sudah menjadi isu yang klasik, isu yang lama tentang teologi sukses. Maraknya teologi sukses, hamba-hamba Tuhan, tanda petik, pendeta-pendeta yang mengajarkan firman Tuhan seolahnya mengutip ayat-ayat tentang janji-janji Tuhan. Kalau kalian jemaat memberi persembahan kepada Tuhan, maka kalian akan dibalas. Tuhan akan membalas, Tuhan akan memberikan berlipat ganda, dan itu menjadi solusi bagi masalah keuangan Anda. Dan bagaimana kemudian pendeta-pendeta yang mengajarkan demikian, gaya hidup mereka bukan hanya kaya, tetapi kaya raya, sangat mewah gaya hidup mereka. Nah, sekali lagi, saudara, berita-berita seperti ini tidak sulit untuk mencarinya, apalagi di zaman sekarang. Nah, saudara, bila kita ingat di daftar 12 murid yang disebut rasul, salah satunya adalah Yudas Iskariot, yang sejak awal Tuhan Yesus sebenarnya sudah tahu bahwa dialah yang kelak akan mengkhianatinya. Tetapi selain Yesus, murid-murid yang lain sama sekali tidak menduga Yudas Iskariot ini akan mengkhianati guru mereka. Dan ini menunjukkan kelihayan, kemahiran Yudas untuk berpura-pura selama setidak-tidaknya 3 tahun selama mereka hidup bersama dengan Yesus dan dengan murid-murid yang lain. Meski akhirnya memang Rasul Yohanes lah yang menceritakan bahwa ternyata Yudas ini adalah seorang pencuri, dan memberi keterangan bahwa Yudas ini pernah memakai uang perkumpulan, uang yang berbenaran kas gitu, untuk kepentingan pribadinya. Tetapi kita tidak tahu kapan persisnya Yohanes mengetahui masalah ini dan kemudian menyinggung hal itu dalam Injilnya. Tetapi Yudas cukup mahir menutupi hal itu dan berpenampilan baik
sehingga dia dipercaya oleh rekan-rekannya untuk memegang kas dari perkumpulan atau kelompok Tuhan Yesus ini. Nah, saudara, dalam momen Tuhan Yesus mengutus ke-12 rasul untuk mengabarkan kabar kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada mereka, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, saudara, apa maksud dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ingin agar setiap orang yang melayaninya tidak usah khawatir soal penghidupannya, sebab dia akan mencukupi kebutuhan mereka. Nah, saudara, gereja seperti gereja kita, GPKI Sepakalpina, menganut sistem keuangan yang terbuka, yaitu terbuka kepada jemaat. Dan kas kita dipegang oleh pengurus yang dipilih oleh jemaat, yaitu majelis. Dan pengelolaannya adalah dikelola sesuai dengan keputusan dari rapat majelis. Nah, saudara, bahkan sistem gereja kita anut adalah setiap persembahan 1/10 dari jemaat itu adalah masuk ke dalam kas umum. Tidak bermaksud menjelekkan atau menghina atau membandingkan, tetapi ini demi pelajaran. Ada beberapa denominasi dari gereja lain yang menganut sistem, misalnya keuangan itu sepenuhnya dikelola oleh rohaniwan. Dan ada lagi beberapa denominasi lain yang menganut sistem, meskipun ada kas umum yang dikelola oleh majelis jemaat awam, tetapi mereka menganut sistem setiap persembahan 1/10 dari jemaat itu adalah haknya rohaniwan. Dan mereka mendasari praktek ini dari sistem di Perjanjian Lama, di mana persembahan 1/10 dari bangsa Israel itu adalah untuk para imam. Saya tidak mengomentari bahwa praktek ini salah atau tidak alkitabiah, tetapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa praktek seperti ini memberi godaan yang cukup besar kepada kaum rohaniwan, ya, godaan akan tamak akan uang, godaan untuk mengejar-ngejar jemaat untuk memberikan persembahan 1/10, karena itu akan masuk ke dalam kantong pribadi atau menjadi hak milik mereka dengan sistem tersebut. Nah, saudara, menggoda diri sendiri atau menggoda orang lain dengan posisi bisa mendapatkan keuntungan dengan uang, khususnya dalam hal lembaga kerohanian seperti gereja, itu sangat berbahaya. Dan dalam konteks kita, dengan membuat diri sendiri tamak akan uang, seorang rohaniwan telah mendiskualifikasi dirinya sebagai penilik atau penggembala jemaat. Sebab Tuhan Yesus telah mewanti-wanti, syarat seorang penilik jemaat adalah bahwa dia tidak boleh tamak akan harta. 2 bagian firman Tuhan, 1 Timotius 3 ayat 2 hingga 3. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap, mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, bukan hamba uang. Lalu Titus 1 ayat 7. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Tidak serakah sama artinya tidak tamak akan harta. Nah, saudara, dalam perintah Tuhan Yesus, meskipun sifatnya insidentil, yaitu tidak usah membawa bekal, tidak usah bawa baju, cadangan bahkan, bukan untuk diaplikasikan mentah-mentah di segala waktu, di segala kondisi. Tetapi yang menjadi prinsip Tuhan Yesus, prinsipnya ya untuk dipegang selama-lamanya adalah bahwa seorang utusan Tuhan, janganlah mereka khawatir akan apa yang mereka makan, minum, atau pakai. Dengan kata lain, jangan tamak akan harta. Tunaikanlah tugas pelayananmu, fokuslah pada pelayananmu. Tuhan akan menyediakan. Dan Tuhan Yesus juga dalam kesempatan itu memberi petunjuk bagaimana seorang pekerja itu patut mendapat upahnya. Dan petunjuk inilah yang menjadi model bagi pelayanan gerejawi, seperti yang diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Saya kutip 1 Korintus 9 ayat 11 hingga 14. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu?
Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, yaitu karyawan-karyawan, orang yang bekerja pada kamu, bukankah mereka berhak dapat upah? Bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapatkan penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian mereka dari mesbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi inilah prinsipnya. Meskipun Paulus sendiri, dia kemudian tidak mempergunakan hak itu kalau Anda baca ayat berikutnya. Dan tujuannya adalah supaya pemberitaan Injilnya tidak terhalang, agar dia bisa lebih leluasa. Saudara, jujur saja, memang masalah klasik hubungan jemaat dengan rohaniwan adalah masalah sungkan. Seorang rohaniwan bisa tergoda untuk sungkan menegur, berkata tegas jemaat yang mungkin memberi persembahan lebih besar daripada jemaat yang lain. Dan inilah yang hendak dihindari Paulus dengan mengambil keputusan, ia mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa menerima tunjangan dari jemaat. Tetapi dia mengingatkan prinsip itu tetap ada dan itu ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saudara, para gembala rohaniwan punya tanggung jawab untuk menjaga dirinya dari tamak akan uang, sekaligus menjaga wibawanya sebagai utusan Kristus, hamba Tuhan, bukan upahan dari lembaga, bukan sungkan karena seseorang ini atau seseorang itu pernah atau selalu memberi persembahan yang cukup besar. Dan inilah hendaknya dipahami oleh jemaat, sehingga tidak memandang rohaniwan dari segi penampilan lahiriah yang dia pakai, atau kendaraan apa yang dia pakai. Memang saudara, hal-hal lahiriah itu bisa menunjukkan hati seseorang, tetapi kita juga harus hati-hati jangan bersikap judgmental. Ya, bisa saja seorang rohaniwan memakai jam yang mahal, dia bukan membeli, mungkin saja ada orang yang memberikannya sebagai hadiah. Ya, hati-hati kita jangan judgmental. Tetapi hendaklah kita bersama, baik jemaat maupun rohaniwan, mengingat prinsipnya bahwa setiap orang patut mendapatkan upah yang layak dari pekerjaan baik yang dia lakukan. 1 Timotius 5 ayat 8, Paulus mengingatkan, jika ada seseorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Maksudnya, orang yang tidak beriman saja bisa peduli kepada warga serumahnya, sanak saudara seisi rumahnya. Alangkah buruknya kalau seorang Kristen tidak mempedulikan seisi rumahnya. Jadi baiklah kita saling memperhatikan, saling menolong kalau ada kesulitan. Nah saudara, baiklah kita tutup renungan kita hari ini dengan saya mengajak saudara-saudari untuk tidak lupa mendoakan kami, dan kami juga mendoakan saudara jemaat, agar kita tidak ada satupun dari kita yang menjadi tamak akan uang, tidak menjadi serakah, tidak menjadi cinta akan dunia ini. Dalam pelayanan Rasul Paulus ada seorang rekan yang ikut melayani bersama dia, tetapi dalam salah satu suratnya, kalimat yang menyedihkan, Paulus berkata, dia ini, namanya Demas, mencintai dunia ini, dan dia meninggalkan aku, meninggalkan Paulus. Sudah menyedihkan sekali kalau ada orang yang menjadi seperti itu. Baiklah kita mengingat prinsip ini bersama, dan tolong doakan kami semua agar kami juga tidak menjadi bergeser fokus kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.